Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Mari kita bahas. Yang pertama, apa sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Atau dapat diartikan juga sebagai hubungan antar negara yang berbeda-beda. Dalam segala aspek, suatu hubungan internasional ini dapat terjadi karena faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara. Hal inilah yang dapat mendorong hubungan antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut di negaranya masing-masing. Nah, yang kedua, apa makna dari hubungan internasional? Hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya seperti lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi rakyat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Hubungan internasional merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih lembaga atau negara yang berhubungan dengan berbagai aspek seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. 3. Apa pentingnya hubungan internasional itu? Pentingnya hubungan internasional. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Sama halnya seperti manusia, suatu negara juga membutuhkan jalinan komunikasi atau interaksi dengan negara lainnya dalam berbagai hal. Keempat, apa saja landasan politik luar negeri Indonesia? Sebutkan dan jelaskan. Landasan politik luar negeri Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Pertama, landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sebagai pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan tersebut sangat penting bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam menunjang tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. 5. Apa sih perwujudan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Berikut perwujudan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. 6. Apa saja sih sarana hubungan internasional itu? Sebutkan serta jelaskan. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara dan bangsa lain disebut diplomasi. Sarana dan fungsi lain diplomat yaitu A. Perunding atau negotiation, B. Melaporkan atau reporting, C. Perwakilan mempertimbangkan kepentingan negara yang bersangkutan dan negara yang bersaing. Yang luas dalam hubungan internasional. Pada masa tertentu, semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri sehingga terjadi ekspor dan impor. 7. Nah, bagaimana sih pola hubungan internasional itu? Sebutkan serta jelaskan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan internasional mengkaji tentang interaksi antara aktor politik, entah itu aktor negara individu, kelompok, atau organisasi atau lembaga. Interaksi ini membentuk suatu pola
Jadi, ada 3 pola yang terjadi dalam hubungan internasional. Berikut pola hubungan internasional. Yang pertama, pola penjajahan. Pola ini berbentuk eksploitasi dan dominasi antara negara yang menjajah dan yang dijajah. Pola hubungan ini umumnya timbul sebagai akibat sistem yang menindas kaum minoritas yang lemah. Bisa juga bentuknya negara menjajah negara lain untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik. Penguasaan wilayah dalam rangka mengajar kekayaan dan kekuasaan. Yang kedua, pola ketergantungan. Hubungan antara bangsa yang menggambarkan pola ketergantungan adalah nasib negara yang satu bergantung pada kebijakan negara yang lain. Pola ini biasanya terjadi dalam hubungan antara negara maju dan negara berkembang, antara negara dunia pertama dan negara dunia ketiga, antara negara di utara dan di selatan. Pola ketergantungan ini terjadi dalam kasus semacam ini. Negara yang lebih miskin mendapatkan pinjaman modal dari negara yang lebih kaya, sehingga interaksi ini menimbulkan ketergantungan negara miskin terhadap negara kaya. Yang ketiga, pola sederajat. Pola sederajat adalah hubungan antara bangsa yang sama atau sejajar dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama, sehingga tidak ada negara yang lebih superior atau inferior. Posisinya setara atau sederajat, sehingga tidak ada yang mendominasikan atau didominasikan pihak-pihak yang menjalin hubungan menghendaki terciptanya kesejahteraan bersama.